Oke, halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman yang ada di sini sehat-sehat ya. Tuh aku mau lihat dulu dong reaksinya. Kalian sehat kan? Coba aku mau lihat reaksi jempol. Mantap banget. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelumnya salam kenal. Aku Nanda. Dan sebelumnya aku juga mau jelasin nih, basement itu apa sih? Jadi basement itu merupakan salah satu program kerja divisi akademik HMPSM dengan kegiatan belajar bersama. Dan hari ini adalah basement terakhir dengan mata kuliah Statistika Bisnis dengan pengajar Kak Fidiantoro. Terima kasih banyak Kak Fidi sudah mau meluangkan waktu dan udah mau sharing nih ilmu kakak sama teman-teman yang ada di sini. Tapi teman-teman semua, sebelum kita mulai, mohon diperhatikan karena aku bakal membacain peraturannya dulu ya. Oke. Peraturan yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merokok, di bawah kendali alkohol, ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat dengan sopan. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Oke, terima kasih banyak. Angel udah bantu share screen yang peraturannya dan juga di kolom chat. Nah, kita foto dulu kali ya teman-teman sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Boleh teman-teman diharapkan on cam terlebih dahulu, rapi-rapi dulu, nanti kita akan foto bersama. Yuk. Oke, wah rame ya hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya tuh benar-benar banget. Oke, aku coba screenshot sekarang aja ya. 1, 2, 3, sini mana? Satu kali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum dapat modul untuk hari ini, jangan khawatir karena panitia akan mengirimkannya di kolom chat. Jadi teman-teman boleh langsung dicek. Karena modul ini juga akan membantu teman-teman semua yang ada di sini biar lebih paham lagi nih sama materinya. Dan nanti pas sesi Q&A boleh aja nih aku ingetin lagi, boleh langsung raise hand atau langsung di kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kepada Kak Vidi. Waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you so much. Terima kasih banyak. Perkenalkan aku Vidi. Aku akan mengajar di basement mata kuliah Statistika Bisnis. Oke, aku langsung share screen aja kalau gitu. Udah bisa share screen ya, Kak? Udah kok. Oke. Oke, aku ngambil materinya dari PPT dosen aku semester lalu. Aku baru ngambil statis juga semester lalu. Jadi bahan-bahan UTS-nya tuh kita mulai dari DECOVA atau ada definisi pengumpulan organisasi, visualisasi dan analisis data. Terus bab 2-nya itu ukuran deskriptif numerik, yaitu kita belajar dari numerik saja. Terus bab 3 yaitu peluang, bab 4 adalah diskret, bab 5 adalah kontinu, dan bab 6 adalah distribusi sampling. Oke, aku mulai aja dari DECOVA, yaitu bab 1. Di sini aku gabungin dari bab 1 dan bab 2 dari PPT. Dosen aku dulu Bu Feli namanya, Bu Feli ya. Maka dari itu aku ngambilnya sesuai dengan PPT yang ada yang dari dosen. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah D, yaitu definisi atau definition. Kita di sini adalah pengolahan data statistik. Nah, data dibagi menjadi dua, yaitu data kategorik dan data numerik. Data kategorik itu adalah data yang nilainya dapat dibuat menjadi suatu kategori. Di dalam kategori itu terdapat dua skala, yaitu skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal itu pengelompokan data tanpa adanya urutan, dan skala ordinal adalah pengelompokan data dengan adanya urutan. Kalau numerik sendiri, yaitu terbagi menjadi diskret dan kontinu.
Untuk numerik diskret yaitu data yang nilainya dapat dihitung, kalau kontinu hanya dapat diukur. Dalam numerik juga memiliki skala, yaitu skala interval dan skala rasio. Skala interval itu mengurutkan data dengan nilai 0, yang bukan berarti nilai minimumnya. Dan untuk skala rasio, yaitu mengurutkan data dengan nilai minimumnya 0. Berikutnya yaitu collect atau pengumpulan. Collect ini pengumpulan atau pengumpulan data memiliki terdapat dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kalau sumber primer ini kita misalkan kita menganalisis sesuatu, jadi itu disebutkan sumber primer. Dan untuk sumber sekunder itu kita mengambil data dari sumber lain atau dari analisa orang lain. Berikutnya O, yaitu organize atau mengatur dan merapikan data. Dibagi menjadi dua juga, yaitu data kategorikal dan data numerikal. Data kategorikal contohnya untuk satu variabel, yaitu tabel kesimpulan atau survei. Nanti juga di dalam PPT juga ada dua variabel, yaitu tabel kontingensi yang dimasukkan, yang tujuannya untuk mendata error dan lain-lainnya. Terus untuk data numerikal, yaitu mengurutkan ada tiga, yaitu ordered array, distribusi frekuensi, dan distribusi kumulatif. Untuk ordered array ini dalam bahasa Indonesia adalah pengurutan. Jadi ciri-cirinya itu memperlihatkan range dan membantu mencari outliers atau pencilan dalam suatu data. Untuk distribusi frekuensi dibuat menjadi tabel kesimpulan yang diurutkan berdasarkan grup. Terus keuntungan menggunakan frekuensi distribution yaitu mengubah data mentah menjadi terstruktur, menginterpretasikan data secara visual, terutama untuk melihat bagian data yang paling terkonsentrasi. Jadi untuk frekuensi ini mengintikan suatu data untuk diurutin menjadi yang utama. Dan yang ketiga, distribusi kumulatif itu digunakan jika terdapat lebih dari dua grup dengan banyaknya sampel yang berbeda di setiap grup. Terus V dari Dekova yaitu visualize, dibagi juga dua. Untuk kategorikal juga sama satu variabel dan dua variabel. Contohnya untuk satu variabel adalah bar chart, pie chart, dan Pareto chart. Kalian juga pernah dapat di AKB atau nggak di PMO atau MO gitu. Dan untuk dua variabel yaitu side by side chart. Untuk data numerikal itu ada ordered array dan distribusi sama kayak yang tadi ya, sama kayak organize ya. Untuk ini ada diagram untuk ordered array yaitu stem and leaf display. Terus untuk distribusi frekuensi dan kumulatif itu memiliki diagram, histogram, polygon dan ogive. Nah, nanti kita untuk mengetahui contoh-contoh soalnya, kita belajar nanti di latihan soal. Kita lanjut ke Dekova yang terakhir yaitu A, yaitu analyze. Ini termasuk bab 2 di PPT aku, tapi aku masukin aja karena masih termasuk Dekova. Untuk analyze, yaitu analisis data numerik saja, karena kategorikal itu tidak dihitung. Gitu. Nah, analyze terdapat tiga, yaitu central tendency, variation, dan shape. Untuk central tendency, ini terdiri dari rata-rata aritmatika atau mean, median yaitu nilai tengah, modus atau modus, dan rata-rata geometrik. Nah, di sini aku punya latihan, tapi kita kerjain aja langsung bareng-bareng. Bentar ya. Kita ngerjain langsung. Kita kerjain rata-rata. Ini aku hitung sendiri aja deh. Aku udah ngitung kalau misalkan ini, bentar ya. Jadi untuk mean ini kalau misalkan dijumlah semua menjadi 187. Nah, tapi itu kan hanya jumlahannya doang. Mean itu cara nyari rata-ratanya adalah penjumlahan dari semua angka dibagi sama banyaknya sampel, yaitu ada 11. Bagi 11, jadi sama dengan kita hitung 17. Untuk nilai tengahnya yaitu caranya adalah N tambah 1 bagi 2. N itu banyaknya sampel berarti 11 ditambah 1 dibagi 2.
12 bagi 2, 6. Angka ke-6 dari sampel ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 17. Gitu. Untuk modus kan ini aku angkanya satu-satu semua ya. Kalau misalkan jika diketahui nominal 13 memiliki kuantitas melebihi 1 dibandingkan nominal lainnya, berarti modusnya adalah 13. Nah, gitu. Aku juga ngitung dari sini untuk range-nya. Range ini kita lanjut ke variation ya. Variation atau persebaran data yaitu terdiri dari range, variasi, dan standar deviasi, dan coefficient of variation atau CV. Untuk range ini adalah jarak antara data terkecil ke terbesar. Variasi adalah aproksimasi kuadrat dari deviasi antara data dan nilai rata-rata data. Standar deviasi atau di logonya begini adalah akar dari varians, memiliki satuan yang sama dengan data awal, menunjukkan deviasi di sekitar nilai rata-rata. Dan yang terakhir adalah coefficient of variation, bernilai dalam persentase, menunjukkan variasi yang dibandingkan dengan nilai rata-rata, dapat juga digunakan untuk membandingkan variabilitas dari lebih dari 2 dataset yang berbeda. Ini adalah rumus-rumusnya dari variansi, standar deviasi, dan coefficient of variation. Dan yang terakhir, ini juga ada contoh latin, nanti kalian bisa coba aja. Dan juga yang terakhir adalah shape, yaitu pola distribusi dari data terkecil hingga terbesar. Ada diagram skewness dan kurtosis. Ini sebenarnya nggak keluar sih, tapi ada di PPT, tapi kalian juga ngertiin aja untuk hari ke depannya. Oke, bab 1 dan 2 sudah selesai. Aku lanjut ke bab 3 aja ya, peluang biar ada waktu untuk latihan. Soalnya cukup banyak. Untuk bab 2 atau bab 3 di PPT, di kisi-kisi, yaitu peluang. Peluang merupakan kemungkinan suatu kejadian akan terjadi selalu di antara 0 atau mustahil dan 1 yaitu pasti. Jenis kejadian ada kejadian sederhana, joint event, dan komplement dari kejadian A atau dinotasikan A aksen. Ini tanda ini adalah aksennya. Untuk kejadian sederhana, kita peluang juga udah belajar dari SD, jadi kita lanjut ke cara statistiknya. Kalau dulu kan di matematika, sekarang di statistiknya. Rumusnya adalah peluang. Untuk joint event, ada rumusnya adalah peluang A dan B, yaitu apa? Yaitu banyaknya kejadian yang memenuhi A dan B dibagi sama total banyak kemungkinan kejadian. Nah, misalkan nih contoh di samping sini, peluang munculnya kartu as dan warna merah, yaitu peluang as dan merah. Jadi kita ngambil 2, as 2, dan warna merah, ini merah, sama totalnya, gitu, 2/52. Sama kayak peluang marginal, rumus peluang marginal yaitu peluang A tambah dan B1 dan seterusnya. Contohnya di samping ini. Kalau misalkan PPT-nya sama kayak siapa dosennya Pak Robin nih, ya kalian bisa lihat di PPT-nya langsung. Ini untuk tabel kontingensinya, itu contohnya kayak gini, ada probabilitas dan marginalnya ini, probabilitas tengah ini dan marginal probabilitas itu ada di sini. Totalnya gitu. Total dari semua joint event-nya. Terus ada general additive rule, yaitu rumusnya adalah peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Misalkan mutually eksklusif A dan B-nya, rumusnya bisa disederhanakan menjadi peluang A tambah peluang B saja. Nanti kita lihat aja nanti di soalnya untuk peluang, kenapa diilangin dan kenapa ada dan kenapa ada peluang minus peluang A dan B dan juga dihapus peluang A dan B-nya. Ini peluang bersyarat, rumusnya ini. Nah, untuk di UTS juga kebanyakan nanti yang keluar ini, nggak kebanyakan sih. Maksudnya ada nanti keluarnya yang kayak gini, peluang bersyarat dan teorema Bayes. Untuk peluang bersyarat, rumus
basicnya ini, dan untuk rumus panjangnya lagi yang lebih sering nih multiplication rules yang ada di tugas-tugas kalian juga pasti pakai rumusnya multiplication rules. Independence juga ada. Ini tinggal dibaca aja kalau punya modul. Terus untuk teorema base rumusnya ini lumayan panjang tapi sesuai dengan variabel gitu, angka yang ada di suatu tabel. Gitu. Nah, ini yang penting juga yaitu ada counting rules untuk nanti di bab selanjutnya yaitu bab discrete, distribusi discrete. Counting rules di dalam statistik tuh ada yang pentingnya tuh ada 3, yaitu pertama ini kalian tahu kan namanya apa, n faktorial, yaitu n dikali sama n-1 dan seterusnya. Jadi setiap pengurangan nilai angka tersebut. Ini contohnya ini 5 faktorial sama dengan 120 karena 5 kali 4 kali 5 kurang 1 kurang 4 kurang 1 kali 4 kurang 1 kali 2 3 kurang 1 dan seterusnya. Untuk counting rules keempat yaitu adalah n nilai sampel, p x itu adalah objeknya. Sama rumusnya adalah n faktorial dibagi sama n min x faktorial. Contohnya ini juga, dan yang terakhir yang sering keluar di peluang dan ada di script kayaknya, kalau nggak salah. Sama di peluang, rumusnya ini paling penting, n cx sama dengan n faktorial bagi x faktorial kali n min x faktorial. Oke, itu untuk peluang. Untuk itu aku nggak mau sih. Maksudnya ada yang mau nanya dulu nggak sejauh ini? Kalau nggak ada, atau minta reaction aja. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Gimana teman-teman? Udah kebayangkah atau ada yang mau tanyain dulu nih ke Kak Vidi? Boleh teman-teman reaksinya? Oke, lanjut Kak. Oke. Kita lanjut ke bab 3, bab 4 di UTS. Yaitu discrete atau distribusi discrete atau peubah acak. Peubah acak merepresentasikan nilai numerikal yang memungkinkan dari suatu kejadian yang tidak menentu. Peubah acak terus dibagi menjadi 2, yaitu peubah acak discrete dan kontinu. Nanti kontinu kita belajar di bab selanjutnya. Untuk discrete ini menghasilkan angka yang dapat dihitung, dan kontinu itu hanya bisa diukur. Rumus-rumusnya ada di sini, variabel acak discrete atau peubah acak discrete, ada mean, variansi, dan standar deviasi. Contohnya ada di sini. Terus ada kovariansi. Kovariansi ini mengukur hubungan linear antara dua peubah acak X dan Y. Ada kovariansi positif dan kovariansi negatif. Nah, ini yang penting ada 3 di distribusi discrete, yaitu binomial, Poisson, dan hipogeometrik. Nah, binomial itu apa? Binomial itu jumlah observasi, ciri-cirinya yaitu jumlah observasi yang tetap yaitu n. Setiap observasi dikategorikan sebagai terjadi atau tidaknya suatu kejadian, bisa mutually exclusive dan collectively exhaustive. Terus misalkan diketahuinya adalah yang tidak terjadi adalah satu min pi, kalau misalkan terjadinya suatu kejadian adalah pi. Pi ini bukan di matematika yang 3,14 itu, tapi pi ini nanti diketahui di soal, di observasi. Gitu. Nah, untuk rumus Excel-nya, kalian bisa buka Excel juga nanti untuk latihan soalnya, yaitu caranya sama dengan binom dis, probabilitas binomial yaitu X, ini sebenarnya titik koma, banyaknya sampel yaitu n, dan titik koma probabilitas suatu kejadian, terus titik koma false. Aku sebenarnya kurang paham atau nggak lupa juga antara true dan false itu kenapa false dan kenapa true gitu. Untuk itu nanti tinggal baca-baca lagi. Nah, ini kita ketemukan counting rules yang ini.
Berarti discrete tuh mempelajari menghitungnya dengan NJX yang counting rule 5 sama dengan N faktorial bagi X faktorial kali N min X faktorial. Terus rumusnya distribusi normal ini adalah begini. Terus distribusi rumus bentuk dan karakteristiknya begini, meannya N kali V, variansi, dan standar deviasi. Kita lanjut ke Poisson. Poisson ini digunakan untuk mengetahui banyaknya kemunculan kejadian pada suatu periode waktu. Digunakan juga untuk mengetahui peluang banyaknya kejadian tertentu terjadi dalam satu periode waktu. Nah, ini kalian harus garis bawahi kalau Poisson ini waktu. Mempertanyakan waktu. Gitu. Terus terjadi satu kejadian tidak mempengaruhi terjadinya kejadian lainnya atau saling bebas. Rumus Excel-nya adalah sama dengan Poisson, variabel atau probabilitas X, titik koma, mean atau expected value gitu, dan titik koma false. Rumus Poisson adalah P peluang bersyarat X sama dengan X bersyarat lambda, ini logo lambda ya, sama dengan E itu eksponensial yang bernilai 2,71, 72 untuk dibuletin. E pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Untuk ini rata-rata biasa bentuk dan karakteristik Poisson. Terus kita ke distribusi ketiga yaitu hipergeometrik. Nah, di sini aku ada salah di modul, seharusnya hipgeomdis, tetapi ini aku nulisnya hipergeometrik karena di Excel-nya, rumus Excel-nya itu adalah hipgeomdis X atau variabel X, titik koma, N, banyaknya sampel, titik koma jumlah kejadian, jumlah dari suatu kejadian, dan titik koma banyaknya populasi. Untuk hipergeometrik ini jarang keluar sih, tapi yang sering adalah binomial dan Poisson. Nah, kita lanjut ke bab berikutnya. Berikutnya yaitu kontinu atau berdasarkan urutan, bukan angka yang tadi kita udah ulang-ulang. Perbedaan dari discrete dan kontinu. Untuk kontinu dibagi menjadi 3 juga, yaitu ada distribusi normal, distribusi uniform atau seragam, dan distribusi eksponensial. Untuk teori ini aku skip aja. Pokoknya kalian tuh kalau di statistika lebih ke belajar rumusnya dan belajar soal cara baca soalnya. Nanti kita latihan soal aja. Terus ada standardized normal. Ini rumus yang sering dipakai yaitu Z sama dengan X min mu bagi standar deviasi. Ini penting untuk dicatat. Nah, kenapa penting? Nanti kita ketahui standarisasi dari suatu kejadian. Nih, kalian aku ajarin lebih lanjut cara baca Z-table atau cumulative probabilities. Terus di sini aku lebih seringnya diajarinya pakai rule empirical ini, tapi aku rada-rada ngerti enggak gitu. Tapi nanti aku ajarin sebisa aku. Ini untuk empirical rule. Ini rumus terpenting, tapi kalau misalkan nyari X, dibalik aja, pindah ruas. Terus ini tabel Z-tabel juga, tetapi nilainya minus. Kalau yang tadi positif, di sini. Nah, ada PPT juga ya. Atau kalian juga bisa lihat di Google Z-tabel. Bisa juga Z-tabel kalkulator. Terus juga ada uji normalitas dengan plot. Ini plot Grunus gini, kalau nggak salah. Nah, kita lanjut ke distribusi kedua, yaitu distribusi uniform atau distribusi seragam. Merupakan distribusi peluang, yang mempunyai besar yang sama untuk setiap hasilnya. Distribusinya terbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu maksudnya bagaimana? Ada di PPT sih, tapi aku nggak masukin soalnya nggak bakal keluar kalau diagram-diagram yang seperti itu. Untuk rumusnya ada rata-rata, ada variansi, dan standar deviasi. Terus yang ketiga adalah distribusi eksponensial.
rumus Excel-nya, tunggu, tadi ada yang kelupaan nggak? Oh, nggak, deh. Nggak. Eksponensial tuh memiliki rumus Excel-nya adalah sama dengan expondis atau exponential distribution, kurung X value atau probabilitas X, titik koma mean, titik koma true. Digunakan untuk memodelkan lama waktu antara dua kemunculan dari suatu kejadian atau waktu antar kedatangan. Contohnya ini kalian bisa baca-baca aja. Terus juga ada di terakhir yang continue. Di continue adalah aproksimasi distribusi normal terhadap distribusi binomial. Nah, ini aproksimasi, jadi suatu kejadian normal dan binomial. Kalian bisa baca-baca juga, memiliki rumus, transformasinya adalah ini. Rumusnya ini. Gitu. Terus ini nanti juga ada penting. Aku dulu di tugas ada ini, tapi aku aku salah jawabnya. Jadi nanti kalau misalkan ditanyanya Px lebih dari A yang ini menjadi P peluang X lebih dari A tambah 0,5. Nanti contohnya ada di atas. Di latihan soal. Terus bab terakhir adalah distribusi sampling. Yang bakal keluar sampling ini kan biasa kayak survei dan lain-lain atau observasi gitu. Tapi yang untuk statistika kita bakal keluarnya di sini yaitu sample mean, sampling distribution, yaitu standard error of the mean. Ya, rumusnya adalah standar deviasi X bar sama dengan standar deviasi per akar N. Terus rumus untuk populasi berdistribusi normal. Nah, ini ditanya populasi. Nanti di soal ada. Untuk itu rumusnya yang penting adalah ini. Nilai Z untuk distribusi sampling X bar. Yaitu Z sama dengan X bar min mu per standar deviasi per akar dibagi akar N. Gitu. Ukuran sampel. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk teori sudah selesai. Kita bakal lanjut ke soal latihan. Gimana teman-teman? Tadi kan udah dijelasin nih teorinya sama Kak Vidi. Ada yang mau tanya dulu atau mau langsung aja ke latihan soal? Boleh reaksinya teman-teman? Jempolnya. Lanjut aja Kak, berarti Kak udah pada aman. Oke, aku ganti share screen ya. Kalian bisa lihat di modulnya langsung atau bisa lihat ke layar, yaitu Sheet. Google Sheet aku. Excel aku. Ya, udah. Kita mulai aja untuk pembahasan latihan soal. Di sini aku ngebuatnya 15 soal terdiri dari 6 bab yang tadi kita bahas. Pertama yaitu the COVA, yaitu dari define. Define yang kita udah pelajarin tadi, categorical dan numerical. Nah, di sini aku ngambil mayoritas dari tugas aku di semester lalu. Ini udah kelihatan kan ya? Udah ya? Udah Kak, aman. Oke, kita bahas aja nomor 1. Dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar di Unpar, dilakukan survei terkait pembelajaran daring untuk mahasiswa. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan dalam survei tersebut. Nah, kita disuruh pasangkan jenis data, yaitu categorical atau numerical, beserta skala pengukurannya, yaitu di dalam categorical ada nominal dan ordinal, dan di dalam numerical ada rasio dan interval. Nah, di sini aku udah jawab kenapa NP. Nah, pertama NPM Anda, NPM mahasiswa Unpar. Kenapa categorical dan ordinal? Nominal. Karena kan tadi kita pelajari categorical itu berdasarkan urutan. Bentar. Kalau nominal, apa namanya? Ordinal itu tidak tanpa adanya urutan. Nah, misalkan
misalkan absen kita kan nggak sesuai NPM ya kalau misalkan di mana namanya IDE. Nah, jadi itu kita jawabnya ordinal. Nah, untuk kategorikal itu kenapa kategorikal? Karena kita NPM manajemen itu 603. Kalau misalkan akuntansi 604. Kalau misalkan ekonomi pembangunan 602. Jadi itu berdasarkan kategori-kategori jurusannya. Gitu. Untuk yang B, yaitu fakultas tempat Anda kuliah, yaitu kategorikal dan nominal juga. Yang kayak tadi aku baru banget jelasin, fakultasnya ada apa aja, itu berdasarkan kategori dan tidak dapat diurut. Ya. Berikutnya, untuk yang C, berapa lama dalam jam Anda belajar sehari? Kenapa aku jawabnya numerik dan rasio? Karena jam itu berdasarkan angka numerik yang dapat dihitung. Dan rasio, kenapa rasio? Karena nilai minimumnya 0, karena kita 24 hours, 24 hours, jadi jam 12 malam itu adalah 000, jadi itu adalah titik awal minimumnya 0. Gitu. Terus yang D adalah infrastruktur pembelajaran daring apakah sudah memadai. Kita di soalnya memiliki skala. Jadi kalau misalkan skala berarti kategorikal aku salah ya. Ordinal. Tadi yang ini tadi nominal ya, salah aku ngomongnya. Untuk yang ini adalah ordinal karena dapat dihitung dengan urutan 1 sampai urutan 5 gitu. Dan yang E juga memiliki skala, ya udah kita jawabnya kategorikal ordinal. Dan juga yang F, kalau yang F ini kendala teknis fisik pembelajaran daring, pilihannya laptop. Jadi ini adalah kategorikal berdasarkan kategori dan nominal karena nggak bisa diurutkan gitu. Untuk Dekova itu aja soalnya. Bukan itu aja sih, maksudnya untuk define itu aja soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya teman-teman? Udah ngerti kategorikal, nominal, ordinal, dan numerik? Sudah? Oke, aman Kak. Oke, kita lanjut aja ke nomor 2. Nomor 2 ini aku gabung dari organize dan visualize. Aku misalnya sebuah perusahaan manufaktur di Jawa Barat memilih acak 25 angka hari dalam 1 tahun dan mencatat tanggal libur di tahun itu. Masukin angkanya begini. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ketahui juga banyaknya grup atau NBIN adalah 5. Terus yang aku tanyain adalah buatlah stem and leaf diagram dan carilah range rentang nilai per grup, nilai tengah masing-masing grup, dan petakan data ke dalam masing-masing grup serta hitung frekuensinya atau rata-ratanya. Nah, di sini aku udah hitung sendiri, udah hitung diagram stem and leaf-nya begini. Kalian udah paham kan cara masukin dan pisah-pisahinnya gimana? Ini adalah berdasarkan satuan puluhannya. Kalau ini berdasarkan satuannya. Ini stem, batang, dan leaf daunnya gitu. Jadi ini daun. Jadi di mana itu? Oh kan saya mana? Padahal ini aja. Kan ini batang. Nah, ini leaf-leafnya. Daun-daunnya di sini. Ini daunnya begini. Jadi kalau misalkan dimasukin angka begini. 1 2 3 4 5 6, karena 6 ada di sini. Jadi 60. Terus leaf-nya adalah ada segini, ini dan ini dan ini. Gitu. Terus urutin, aku suruh urut. Caranya sebenarnya aku nggak suruh urutin, tapi cara gampangnya adalah mengurutkan untuk mencari rata-ratanya. Urutannya begini dari angka terkecil ke angka terbesar. Kita lanjut ke cara nyari range. Range yang tadi yang kita udah pelajarin, nilai terkecil ke terbesar yaitu 60
yang terbesar dikurang sama 10 yang terkecil sama dengan 50. Untuk rentang nilai rumusnya adalah range dibagi sama n bin-nya, yaitu 5. Jawabannya adalah 10. Untuk nilai tengah per grupnya, yaitu cara nyarinya gimana? Cara nyarinya di sini. Yaitu kita grupin dari kurang dari sama dengan 10 X dan kurang dari 20. Jadi berdasarkan 10-10 gitu kalau aku pelajarinnya gitu. Ini nilai tengahnya, terus frekuensinya. Frekuensi ini ya apa? Tabel, letakkan ke dalam masing-masing grup. Ya. Frekuensinya yaitu dari nilai 10 ke 20 ada berapa? Ya, kurang dari 20 ada berapa? Ada 4, yaitu 10, 12, 13, 17. Terus untuk grup 2 yaitu 20 sampai kurang dari 30, yaitu ada 7, yaitu ada 21, 23, 24, 24, 26, 27, dan 27. Terus grup 3 dan seterusnya. Kalian bisa lihat dari urutan di sini. Terus presentasinya caranya gimana? Yaitu dari mana ini? F24. Yaitu dari 4 frekuensi dibagi sama total frekuensinya. Total frekuensinya adalah 25. Jadi 4 bagi 25, 7 bagi 25, dan seterusnya. Dan presentasi itu pasti totalnya adalah 100%. Nah, yang terakhir adalah aku suruh nyari, aku lebih suka nyari rata-rata. Nah, kita jumlahin aja semua. Terus totalnya ada 25. Total dari angka ini adalah 831 dibagi sama 25, jawabannya adalah 33,24. Gitu. Jawabannya adalah ini. Gitu deh. Itu untuk the curve. Ya. Ini sama. Kita lanjut ke nomor 3 karena sama, masih di organize, yaitu memiliki data sebagai berikut stem and leaf-nya 0, 1, 2, 3. Nah, aku lebih suka diurutin juga begini, berdasarkan leaf-nya, daunnya. Kita juga harus hati-hati kalau yang ditanya itu ada berapa, yaitu yang ditanya 30. Jadi kita hitung juga ini ada berapa nominalnya, ada 30. Berarti kalau misalkan udah benar, kita masukin ke rata-ratanya. Aku tanya urutkan dengan metode ordered array dan hitung rata-ratanya. Jadi rata-rata adalah penjumlahan semua dibagi sama 30. Itu formulanya ini. Terus udah untuk the COVA, kita lanjut ke nomor 4. Peluang. Nomor 4 peluang. Nah, ini tugas soal juga, dari soal tugas juga. Kita baca dulu soalnya. Berikut ini sebuah tabel kontingensi antara frekuensi menonton TV dan pendapatannya. Dari 500 orang, responden yang berusia di atas 27 tahun yang diperoleh secara acak. Tabelnya yang diketahui adalah ini. Nah, tabelnya tuh sebenarnya yang ada tuh ini doang. Yang di modul juga adanya ini doang. Aku lebih suka di totalin karena di PPT juga ada total dari masing-masing tabel kontingensinya. Nah, yang ditanya adalah jika seorang responden yang memiliki pendapatan menengah dipilih secara acak, berapa peluang orang tersebut sering menonton TV? Nah, kita garis bawahi yang penting, yaitu pendapatan menengah dan
berapa peluang orang sering menonton TV? Sering. Nah, kita lihat dari tabel, yang rutin atau sering adalah segini, terus yang pendapatan menengah dan rutin adalah 65. Nah, jadi kita ambil angka 65. Rumusnya itu aku bisa ngitung dengan dua cara. Kalau dari dosen kayak ini, rumus sederhananya adalah 65 dibagi sama yang ditanya dibagi sama jumlah dari pendapatan menengah, yaitu 205. Jadi 65 dibagi 205 adalah 0,3171. Kalau misalkan kita mengikuti rumus di PPT, peluang A bersyarat B itu, kita bisa lihat di sini. Rumusnya adalah peluang menengah bersyarat rutin sama dengan peluang menengah dan rutin dibagi sama peluang rutin. Sama aja, kita ngambil dari ini dan ambil dari total ini. Sama deh jawabannya. Itu. Kenapa peluang menengah dan rutin ini 65? Karena kita lihat di sini. Di sini. Ini kan menengah dan rutin ya, jadi 65. Dan peluang rutin ini adalah 205. Rutin atau menengah ya? Menengah kali ya. Semoga benar, ini 205 rutin, itu totalnya 0,171 gitu. Nah, semoga nggak salah. Ini kita juga sama-sama belajar ya, jadi aku nggak sempurna ya juga nilai aku. Oke, kita lanjut aja ya ke nomor 5. Nomor 5 itu identifikasi dulu soalnya apa. Oh, masih peluang. Karena yang ditanyain adalah hitung peluang bahwa suatu sumber minyak merupakan asli jika diketahui bahwa sumber minyak tersebut telah dites detail. Soalnya, sebuah perusahaan tambang memiliki 40% kemungkinan untuk menemukan sumber minyak pada lokasi pertambangan yang baru. Sebuah tes detail dijadwalkan untuk mengkonfirmasikannya. Berdasarkan data lampau, 60% dari sumber minyak yang asli telah dites detail, sedangkan 20% dari sumber minyak yang palsu telah dites detail juga. Nah, aku lebih sukanya kayak waktu PMO juga, cari diketahuinya dulu, yaitu sumber minyak asli, sumber minyak palsu, dan kejadian dites detail. Nah, diketahui peluang priornya. Ini soal ada di PPT ya, jadi aku cuma jelasin lebih lanjut. Peluang A sama dengan 40%, peluang B sama dengan 1-40%, karena juga diketahui sumber minyak asli yang udah dites detail 60% juga gitu. Ya kan, satu. Ya. Oh enggak maaf. Diketahui peluang prior ini adalah suatu kejadian. Kalau ini peluang tidak terjadinya suatu kejadian. Jadi 1 minus. Yang tadi udah di teori juga ada P dan 1 min P gitu. Diketahui peluang bersyaratnya yaitu peluang T, ini bersyarat A sebenarnya sama dengan 60% dan peluang T bersyarat B yaitu sama dengan 20%. Kita hitung aja rumusnya, yaitu ada di PPT juga. Rumusnya adalah peluang T bersyarat A kali peluang A dan seterusnya. Kita masukin aja angka-angka yang ada di sini. Peluang T bersyarat A-nya berapa? 60%. Terus peluang A-nya berapa? 40%. Terus peluang T bersyarat A sama dengan 60%. 40% tambah 20% kali 60%.
Kita totalin, ini jadi 2.400%, ini jadi 2.400 tambah 1.200, kita sederhanain menjadi 2 dan 2/3. Ini 2/3 ya jawabannya. Itu. Oke, itu peluang awal ya. Udah. Oke, udah. Kita lanjut aja ke nomor 6. Nanti aku bakal nanyain, maksudnya nanyain jika ada pertanyaan di bab diskret. Kita lanjut. Nomor 6, kalau di modul ini aku tulis ini soal adalah soal binomial. Kenapa? Karena diketahui seorang petani mengeluh karena 2/3 dari panen jeruknya terserang jenis virus. Hitung peluang 3 jeruk yang tidak terserang virus di antara 7 jeruk yang diperiksa dari hasil panen. Nah, peluang itu bisa dari peluang bab 3 atau enggak peluang di bab diskret ini. Nah, kita ketahui, cari diketahuinya, yaitu N sama dengan 7, yaitu yang dicari. X-nya sama dengan 3, karena hitung peluang dari 3, X itu adalah yang ditanyain. Dan P-nya, yaitu 2/3 atau 0,67. Rumusnya dari apa? Yaitu dari counting rules ke... bukan ya? Ini tuh rumusnya, bentar. Ada peluang... binomial. Oh iya, benar. Ya, ini rumus distribusi binomial yang ada di modul halaman 8. Rumusnya adalah P peluang X sama dengan 3 sama dengan 7C3. Ini dari counting rules kelima, yaitu rumusnya N faktorial dibagi X faktorial dikali sama N minus X faktorial dikali sama berapa ini? Pi pangkat 3 dikali sama 1 min Pi pangkat N min X. Gitu rumusnya. Ini aku masukin angka-angkanya, kita hitung di sini. Kalau di Excel, faktorial itu rumusnya fact, masukin angkanya, dan seterusnya. Jumlahnya adalah 75, terus 0,67 pangkat 3 adalah 0,3, terus 1 min 0,67 pangkat 4, yaitu 0,012. Kita totalin, dikali-kaliin aja, menjadi 0,1248. Gitu. Nah, kenapa aku tulis 2 di sini nih? Nah, ini rumus lebih cepatnya, yaitu menggunakan rumus Excel binomial, yaitu sama dengan binom dis X, yaitu yang ditanyakan 3, titik koma 7, yaitu banyaknya sampel, dan titik koma banyaknya probabilitas. Ya kan, banyak probabilitas. Ya, probabilitas suatu kejadian, yaitu 0,67. Titik 2 false. Jadi jawabannya sama. Gitu. Kalau misalkan pakai rumus boleh, mau pakai langsung boleh. Kalau dua-duanya juga lebih bagus karena untuk memastikan apakah hitungan kita benar atau enggak. Gitu. Oke, kita lanjut aja ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah Poisson. Kenapa? Karena yang tadi aku garis bawahi di modul, yang ditanyain adalah waktu. Karena di sini kita lihat pada pukul 1 hingga 2 siang, rata-rata pembelian HP di suatu toko online adalah 6 per menit. Hitung peluang terdapat minimal 2 orang yang akan membeli dalam menit yang sama. Nah, menit nih. Rumusnya Poisson apa? Yaitu
P, peluang X sama dengan yang ditanyain, sama dengan eksponensial pangkat min lambda dikali lambda pangkat 2 bagi 2 faktorial. Bagi n faktorial. Kita masukin angka-angkanya. Oke, udah dimasukin. Kita hitung. Jadi ini. Rumus Excel-nya adalah ini. Eksponensial 1 pangkat min 6 dikali 6 pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial 2? Karena 2 dikali 1 sama dengan 2. Gitu. Ini kalau Poisson bisa juga enggak? Kita cobain bareng-bareng ya. Poisson kurung 8, 2, 6, polsek. Nah, sama kan? 0,44675. Gitu. Kita pastiin aja ya. Ini untuk Poisson. Kita lanjut ke nomor 8 aja. Ini kalau misalkan ada yang mau nanya, tinggal nanti deh kalau ada waktu. Kita lanjut ke nomor 8, masih Poisson. Kenapa? Karena di soalnya diketahui banyaknya nasabah yang memasuki sebuah bank, misal X, bank X, dalam 1 jam berdistribusi Poisson dengan peluang X sama dengan 0 sama dengan 0,0183. Hitung rata-rata banyaknya nasabah yang memasuki bank tersebut dalam 1 jam. Nah, ini soalnya dibalik dari soal yang ini. Karena jawaban Poisson-nya udah kejawab, yaitu 0,0183, kita harus nyari lambdanya. X-nya udah diketahui, lambdanya belum diketahui. Nah, rata-rata itu lambda. Lambda itu rata-rata di dalam distribusi Poisson. Untuk itu kita lanjut. Caranya gimana? Rumus panjangnya ini, caranya ini dengan logaritma. Kalau kalian masih ingat logaritma, kalau aku rumus logika kebaliknya, rumus aku sendiri, bukan rumus aku sendiri, maksudnya rumus Excel, itu tinggal dibalik-balik aja. Masukin setiap angka. Misalkan ini, Poisson 0, X-nya 0, lambdanya 4, dan false, itu jawabannya berapa? Oh, jawabannya ini. Aku coba-coba dari 0 sampai 4. Jadi jawabannya adalah 4 lambdanya. Gitu. Ini untuk rumus apa? Cara cepatnya ya. Tapi kalau cara ini, rumusnya adalah lambda pangkat X dikali eksponensial pangkat min lambda per X. Jadi itu dibalik aja dari rumus yang ini sama yang ini. Gitu. Sama jawabannya jadi -4, tapi dalam Poisson ini nilainya mutlak kalau nggak salah. Jadi -4 atau nggak 4, jawabannya adalah 4. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kenapa dulu? Udah jelas teman-teman atau masih bingung nih? Kak, ada Angel kayak mau nanya. Boleh. Sama Tasya. Kak, maaf mau nanya, buat yang tadi awal-awal tuh kan bahas yang tabel kontingensi itu ya Kak. Nah, itu kan dibaginya sama yang peluang rutinnya. Nah, tapi kalau misalnya peluang rutinnya kenapa enggak yang 105 aja Kak? Kenapa yang 205? Nah, bentar. Aku tadi kan makanya agak diem dikit ya. Aku identifikasiin dulu rumusnya udah benar atau belum. Bentar.
Kalau berarti itu kayaknya cara rumusnya, cara rumus salah deh, nggak sesuai. Tapi pokoknya aku tahu kunci jawabannya tuh ini. Jadi kalau misalkan rutin kan jadi 105 ya. 105 tuh nggak sama dengan 0,131. Ini jadi beda. Kayaknya rumusnya salah deh. Bukan rumusnya, maksudnya nggak bisa pakai rumus gitu. Jadi cara ngitung peluangnya tuh yang ditanyain sama totalnya. Oke, kayaknya salah deh. Makasih. Jadi itu caranya cuma satu ya. Caranya 65 bagi 65 tambah 55 tambah 85 itu 205. Jadi ini nggak jadi dipakai ya. Maaf banget aku ada kesalahan. Thank you untuk Maria Angelina. Oke. Nanti kalian bisa hapus juga di di modulnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh. Kak, aku mau tanya yang binom itu kan nomor 6. Kan di soalnya itu Pi2/3 itu untuk yang panen jeruknya terserang sejenis virus. Terus di pertanyaannya itu dia nanya yang tidak terserang virus. Kalau dia tanya yang tidak terserang virus, kenapa perhitungannya pakai Pi yang terserang virus ya, Kak? Oh. Iya, karena tetap dong. Statistika ini berdasarkan soalnya kita ambil aja angka yang di soal, dan juga suatu peluang kan peluang suatu kejadian dan peluang tidak terjadinya suatu kejadian. Nah, di sini juga sama, yang terkena virus adalah 2,3 dan yang terkena virus yang tidak terkena virus adalah 3. Nah, gimana jelasinnya? Jadi digabung aja untuk rumus yang telah ada. Itu logika aku. Untuk itu, karena kunci jawabannya memang ini. Dan rumusnya memang ada di PPT juga. Jadi aku menyesuaikan yang ada di pertanyaan. Apalagi tadi soal. Udah jelas belum? Udah, Kak. Terima kasih. Oke. Thank you. Ada yang mau nanya lagi? Ini nih berdasarkan soal aja kalau binomial. Dan binomial ini berdasarkan peluang terjadinya satu kejadian atau tidak terjadinya satu kejadian. Kalau Poisson itu berdasarkan waktu. Ya, gitu. Mau nanya lagi? Kalau nggak ada kita lanjut aja ke nomor 9. Yaitu kita udah ke kontinu. Ya, distribusi kontinu. Diketahui sebuah perusahaan produsen lampu memberikan klaim bahwa lampu-lampu yang diproduksi memiliki masa hidup distribusi normal dengan mean 800 jam dan standar deviasi 40 jam. Misalkan diambil sampel berukuran 16, maka hitung peluang bahwa sampel acak lampu-lampu tersebut memiliki masa hidup kurang dari 775 jam. Aku lebih suka cari diketahuinya dulu, ada mean, standar, dan banyak sampel, yaitu N16. Nah, rumusnya ini apa sih, distribusi apa? Di kontinu, distribusi normal, karena ada tulisannya di sini.
di distribusi normal. Yang rumusnya yang aku tadi buletin yaitu Z sama dengan X min mu dibagi sama standar deviasi. Nah, di sini kita ketahui juga sampelnya 16. Jadi rumusnya ditambah. Ini sama kayak ini ya, rumus sampling yang paling bawah tadi, yaitu Z sama dengan X min mu dibagi sama standar deviasi dibagi sama akar N. Gitu. Jadi rumusnya itu. Nah, ini. Kita hitung 700 X-nya berapa? 700 yang ditanyain adalah berapa? 775. Terus bla 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 bla, kita hitung menjadi minus 2,5. 775 dibagi 800 dibagi 40 dibagi 4 dari square root dari 16. Akar 16 yaitu 4. Nah, kita masukin Z value. Nah, caranya gimana? Kita lihat aja di sini. Aku buka ini Z score kalkulator. Kita lihat minus 2,5 itu berapa peluang dari cumulative probabilities-nya. Kita cari minus mana? Sebentar ya. Salah tabel. Nah, minus 2,5. Nah, ini udah ketahuan minus 2,5 ada minus 2,50 sama dengan 0,0062. Jadi jawabannya ini. Itu. Ada yang masih bingung nggak cara baca Z tabel? Ini mah. Udah kebayang belum teman-teman? Udah bisa belum bacanya? Ada yang positif, ada yang negatif. Itu. Aman, Kak. Aman, kita lanjut aja ke nomor 10. Nomor 10 ini aku lebih ke nyari soal sendiri. Nyari soal sendiri sih. Nyari soal referensi. Ini masih tetap distribusi normal. Kalau misalkan ini ditanya sebuah pabrik motor memproduksi mobil dengan tipe tertentu. Pabrik tersebut menyatakan bahwa jarak titik tempuh per galon bahan bakar berdistribusi normal dengan rata-rata 35 mili per galon dan standar deviasinya 1,5 mili per galon. Bila diambil sampel acak sebanyak 25 mobil, berapakah peluang bahwa rata-rata jarak tempuh motor-motor tersebut lebih dari 40 mil per galon? Kita diketahui dulu, ada mean 35, standar deviasi 1,5, dan sampelnya 25. Nah, di sini aku ngitungnya pakai distribusi normal biasa, yaitu rumusnya Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Nah, di sini gimana ya cara jelasinnya? Kalau misalkan waktu itu adalah PX kurang dari 775. Karena dihitungnya ya kurang dari sih. Nah, untuk nomor 10 ini lebih dari 40 mil, ya udah berarti peluang X lebih dari 40. Gitu. Aku menggunakan rumus distribusi normal biasa, yaitu X min mu per standar deviasi. Tinggal masukin aja 40 kurang 35 dibagi 1,5 sama dengan 3,33333 dan 3. Nah, untuk lebih dari harus dikurangi sama 1 dikurang peluang dari Z 3,333. Kita buka lagi ke sini. Z score tabelnya. Ya kan, benar. Ya. Z 3,33. Kita ngambilnya 2 aja ya, 2 di belakang koma. 3,33. 3,33. 3,3. 0,9996. Kok aku salah masukin? Maaf ya. 0,9996.
kita kurangin menjadi 0,0004. Ini adalah jawabannya. Itu untuk distribusi normal biasa. Untuk sampling dan distribusi normal itu beda ya. Nanti kalian bisa identifikasi soalnya lagi untuk latihan-latihan soal lain. Oke. Setelah distribusi normal, kita lanjut aja untuk mengejar waktu. Bentar ya, nomor 11 itu adalah apa? Distribusi uniform, distribusi seragam. Diketahui lamanya waktu seorang menunggu bis berdistribusi uniform antara 0 dan 15 menit. Pertanyaan pertama, hitung peluang seseorang menunggu dalam waktu kurang dari 12,5 menit. Oke, caranya gimana? Tadi rumusnya uniform adalah ini, ya kan? 1 dibagi, ini rumus. Bentar ya. Lupa. Sebentar. Rumusnya ini. 1 dibagi 15 kurang 0. Oh iya, maksudnya 1 dibagi sama antara 0 dan 15. Dikali sama X-nya. Gitu. Aku lupa rumusnya gimana, tapi pokoknya rumusnya adalah 1 dibagi sama jarak antara 0 dan 15 menit, yaitu 15 kurang 0. Range-nya, kalau misalkan kita bisa sebut, dikali sama X-nya yang ditanya 12,5. Yaitu 0,83333. Benar kan ya? Aku salah. Ya benar. Itu 0,83333. Dan B, hitung rata-rata waktu tunggu seseorang. Rata-rata waktu adalah mu untuk kasus ini. Itu N tambah 15, 0, paling kecil tambah paling besar dibagi sama 2, yaitu 7,5 menit. Untuk uniform ini probabilitas keluar dari di UTS-nya tuh kecil, karena yang dosen suka tuh adalah binomial dan distribusi binomial dan normal yang disampling itu loh, transformasi itu. Itu untuk distribusi uniform. Kita lanjut aja ke nomor 12, yaitu distribusi eksponensial. Diketahui waktu kerusakan sebuah komponen dalam suatu alat elektronik berdistribusi eksponensial dengan median 4 jam. Penunjuk median berarti besar peluangnya 0,5. Hitung peluang sebuah komponen akan bekerja tanpa kerusakan minimal dalam 5 jam. Nah, berarti ini adalah X besar ya. Karena yang ditanya adalah X kecil. Oke, eksponensial rumusnya adalah distribusi eksponensial yang cukup panjang itu loh. Masukin dulu aja. Mana ya rumusnya? Oke. Bentar. Oke, rumusnya tuh 1 min peluang X kurang dari 5. Karena yang ditanya adalah X. Ini lebih dari sama dengan ya maksudnya. Jadi 1 kurang P, X kurang dari 5. Oke, kita masukin aja angka-angkanya. Untuk rumus peluang X kurang dari 5 tuh menggunakan distribusi Poisson. Distribusi Poisson itu
bukan distribusi Poissonnya, tapi ngambil distribusi Poisson eksponensial pangkat min lambda dikali sama lambda. Ya. Jadi rumusnya adalah 1 minus eksponensial pangkat minus 0,1732877 karena lambdanya adalah ini. Itu dari mana ya? Dari lupa sendiri. Diketahuinya ini. Cara ketahui lambda gimana ya? Lupa sendiri. Ya udah deh, kita lanjut aja. Untuk eksponensial memang agak ribet. Yang ini memang agak ribet sih. Kita lanjut eksponensial pangkat minus lambda kali 5. Terus ini kali X ya. Ini rumusnya pokoknya ada di PPT kalau nggak salah. Kita hitung minus 0,1732877 kali 5 itu berapa? Aku ngitungnya segini, minus 0,866435. Terus eksponensial dari pangkat minus 0,866435 adalah 0,4204478. Ini mohon maaf aku agak lupa cara yang ini, tapi kunci jawabannya ini. Sudah jelas ini. Salah. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 13. Berdasarkan data historis dari program studi manajemen, diperoleh bahwa 10% mahasiswanya tidak lulus mata kuliah statistika bisnis setiap semesternya. Misalkan, pada semester ganjil 2021-2022, ini ada 100 mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika bisnis. Hitung peluang bahwa kurang dari 4 mahasiswa tidak lulus mata kuliah statistika bisnis. Oke, kita diketahui juga tidak lulus 10%, mahasiswanya ada 100. Pi, ini aku ketahuinya dengan pi 0,10 atau 10%. N-nya 100 itu N. Peluang kurang dari 4. Kita cari peluang X kurang dari 4. Rumusnya adalah, ini adalah distribusi eksponensial. Aproksimasi distribusi normal dan binomial. Kita sebutannya itu. Ya, pokoknya itu. Rumusnya adalah peluang Z kurang dari X min mu per standar deviasi sama dengan Z kurang dari X min N per Pi atau mu-nya itu dibagi akar N kali Pi kali 1 min Pi. Kita masukin angkanya. Peluang Z kurang dari 4 kurang 100 kali 0,1 dibagi square root 100 kali 0,1 dikali sama 1 kurang 0,1. Kita hitung jawabannya adalah minus 2,11. Kita masukin ke Z table, yaitu minus 2,11. Minus 2,11. 0,174 ini 0,0174 gitu. Untuk kontinu sama distribusi sampling tuh kalian harus tahu dari discrete. Pokoknya distribusi itu kalian harus tahu Z table. Bukan tahu sih, boleh lihat Z table. Berikutnya nomor 14, yaitu suatu survei menunjukkan bahwa 76% konsumen membaca bahan atau unsur suatu produk yang tertera pada kemasan.
Misalkan diambil sampel acak 400 konsumen. Hitung peluang proporsi konsumen yang membaca bahan atau unsur suatu produk kurang dari 80%. Yang sama kayak tadi, ya. Rumusnya itu adalah X min mu per akar X kali mu, rata-rata ya mu dibagi sama 100. Gitu. Itu rumusnya. Bentar ya. Kita lanjut aja. Kita lanjut, kita masukin angka-angkanya 0,8 yaitu 80%. Ini dari persentase aku jadiin desimal. 0,8 dikurang 0,76 bagi akar 0,76 kali 0,28 per 100. Kita dapat menjadi 1,87 ke tabel skor lagi, tabel Z lagi, yaitu 1,87 yaitu 0,9693. Ini jawabannya. Gitu. Yang terakhir, nomor 15, yaitu distribusi sampling. Diketahui peluang pemain basket dapat mencetak angka sebesar 0,32 diambil seorang pemain basket secara acak. Hitung peluang orang tersebut mencetak angka paling banyak 26 dari 100 kali pelemparan bola. Nah, caranya gimana? Sama kayak yang tadi rumusnya? Ya sama, nggak sama. Rumus ini. Diketahui standar deviasi kali P yaitu 0,46. Ini aku ngitung-ngitung aja, tapi disuruhnya tuh gunakan continuity for correction adjustment. Ada di PPT, kalian bisa dibaca aja. Diketahui P sama dengan 0,32, X sama dengan 26,5 ya. Kok 26? 26 nih. Cetak 26. Dan N-nya sama dengan 100. Banyaknya sampel, karena paling gede. Yang ditanya adalah 26 dari 100. 26 dari 100, kenapa aku ngambilnya 26,5? Karena kalau misalkan 26 bisa aja tidak sesuai dengan Z-table, bisa aja lebih dari berapa tuh? Lebih dari 4. Kan kalau misalkan di tabel sini kan, dan di tabel PPT kan juga cuma sampai total tabelnya tuh cuma sampai Z4. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, kalian susah nyarinya nanti. Jadi 26,5, kita hitung, masukin aja angka-angkanya. Dari sini 26,5 dikurang 100, ini X ya, Z, X ya. Ya, tuh. Kurang 100, ini X, Z. X, Z, kurang dari 26,5, kurang 100 kali 0,32 bagi akar 100 kali 0,32 kali 0,68. 0,68 ini dari si siapa? Aku lupa. Oh, ini. Dari si ini siapa sih namanya? Standar deviasi N. 1. Oh, 1 minus 0,32. Bentar. 1 minus 0,32. Ya, betul. 1, kurang sama, dikali sama 1 minus pi. Nah, ya itu udah benar. Salah. Lupa. Maaf, lupa nulis. Kalian bisa catat aja. 0,68. Nah, gini. Kita hitung-hitung, dapatnya minus 1,18.
Kita cari di tabel yang minus 1,18 di sini 0,1190. Udah deh, itu rata-rata ngelihatnya Z tabel untuk terakhir ini. Udah, pembahasan latihan soal di modul segitu aja. Maaf banyak kesalahan. Ada yang mau ditanyain? Nah, gitu teman-teman. Tadi juga udah bahas soal. Teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak nih ke Kak Vidi tentang materi yang udah disampaikan? Boleh banget sekarang. Boleh raise hand atau lihat kolom chat juga boleh, teman-teman. Oke, atau mungkin sekarang belum ada yang ditanyain, kali mungkin nanti malam ya Kak, setelah mereka baca-baca lagi. Jadi mungkin teman-teman panitia boleh sebaring link Google Docs pertanyaan, biar nanti bisa ditulis di situ, ntar kita kasih ke Kak Vidi dan akan dijawab sama Kak Vidi di beres waktunya tuh 1x24 jam. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja di Google Docs ya. Mungkin dari Kak Vidi ada yang mau ditambahin dulu Kak? Paling ya tadi maaf banyak kesalahan. Aku sebenarnya ada soal tambahan tapi kayaknya waktu kurang bersahabat. Aku juga ada orang yang buka puasa juga, kapan nggak keburu. Tapi ini kalau misalkan kalian mau ngejain buat latihan boleh, kalian bisa SS, silahkan. Kalau mau nanya boleh dari docs yang dikasih sama panitia basement, atau nanya aku langsung juga boleh gitu. Ini aku ada beberapa soal. Ini juga beberapa soal tugas sih. Soal ini bisa SS atau nanti bisa dari recordan basementnya. Gitu. Nah, gitu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Vidi. Teman-teman, aku mau ingetin lagi yang masih mau bertanya, boleh banget langsung aja di Google Docs yang udah dikirimin sama tim panitia. Jadi teman-teman langsung tanya di situ aja. Oke, aku juga mau ngingetin buat teman-teman, jangan lupa, karena ini kan kita sudah mau selesai ya teman-teman. Kayak Kak Vidi juga udah selesai, materinya disampaikan semua. Teman-teman tadi udah Kak Vidi ingetin juga, jangan lupa, teman-teman kalau mau nanya boleh banget pakai yang Google Docs atau boleh langsung chat Kak Vidinya. Dan teman-teman, karena kita juga udah mau selesai, aku juga mau ngingetin untuk jangan lupa isi form evaluasi nih yang akan dikirimin di kolom chat, dan nanti juga akan di akhir acara akan ditampilkan dalam bentuk QR code-nya. Oke, mungkin kita sebelum benar-benar bubar, foto dulu terakhir kali ya, Kak, dan teman-teman semua. Sebagai penutup. Oke. Stop share. Oke, terima kasih banyak, Kak. Jadi teman-teman, kita on cam dulu sebentar, nanti kita foto bareng-bareng, begitu sudah. Oke, aku coba screenshot sekarang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan juga Kak Vidi untuk hari ini, dan teman-teman yang udah datang juga nih. Aku juga mau ngucapin terima kasih lagi buat Kak Vidi terutama karena udah mau sharing nih ilmunya tentang statis, karena emang statis kan banyak yang kayak agak sulit ya untuk dimengerti. Oke, aku Nanda sebagai yang sudah hari ini mewakili seluruh panitia Basement 2022 mengucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di lain waktu, dan semangat juga untuk PTS ya teman-teman. Semangat! Terima kasih banyak.